selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang struktur busur dari awal hingga saat ini ya. Yang pertama adalah kita akan berkenalan dengan definisi. Bentuk busur atau arc adalah struktur berbentuk lengkung dengan prinsip frame atau rangka yang mengandalkan gaya tekan ya pada elemen strukturnya. Jadi kalau kita lihat di gambar seperti ini, nah bentuk busur itu seperti bentuk pelangi ya, bentuk pelangi di mana bentuk lengkung seperti pelangi tersebut lebih besar gaya tekannya ya. Gaya tekan itu gaya yang bersifat vertikal ya dibanding dengan gaya kalau tarik itu lebih kepada gaya horizontal ya yang lebih banyak berperan begitu. Nah, merupakan struktur bentang besar tertua ternyata itu ya busur atau arc. Nah, contohnya adalah Istar Gate di Babylon 575 sebelum Masehi. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk arc itu ada yang namanya H, itu ketinggian ya, dan ada yang namanya D, itu adalah ketebalan dari si arc tersebut ya. Nah, kita akan lihat di Istar Guide Babylon. Nah, berdasarkan dari Wikipedia, kita lihat adalah gerbang Istar ini merupakan yang ada di sini merupakan replika ya. Gerbang ke-8 dari kota Babilonia. Gerbang ini dibangun sekitar tahun 575 sebelum Masehi atas perintah Raja Nebukadnezar II di sisi utara kota ya. Jadi kalau kita lihat awalnya merupakan 7 keajaiban dunia hingga abad ke-6 digantikan oleh Bersuar Iskandariyah ya. Jadi kalau kita lihat nah seperti ini. Jadi ada bentuk lengkung karena keterbatasan material tentunya. Jadi jarak lengkungnya itu tidak bisa besar ya. Nah, jadi kalau kita lihat posisinya ada dua buah menara di pinggirnya dan di tengahnya ada bentuk arc ya. Jadi ini dipercaya merupakan arc tertua ya yang sudah terpikirkan dari zaman dahulu. Oke. Nah, jadi prinsip dasar struktur busur adalah filosofinya atau konsep umumnya seperti balok yang terletak bebas ya, simple beam ya. Hanya kalau umumnya balok itu lurus, nah, kalau busur itu lengkung. Busur termasuk salah satu jenis struktur frame. Jenis pembebanannya beban merata, diasumsikan ya merata karena lengkung. Karena busur juga macam-macam ya. Ada busur yang lengkung sudutnya itu bisa mendekati seperti 45 derajat atau seperti bentuk shell yang lebih pipih begitu. Tapi kita anggap asumsi bebannya merata ya. Penyaluran gayanya beban diteruskan ke tanah melalui gaya tekan yang bekerja sepanjang busur ya. Jadi semuanya lebih banyak beban sendirinya. Ya, bentuk ideal berkebalikan dengan bentuk struktur kabel atau fenikular ya. Jadi kalau kita akan melihat kalau bentuk busur itu lebih kaku, nah kalau dibalikan itu menjadi bentuk jatuh bebasnya kabel ya. Jadi kalau kita lihat permainan anak lompat tali ya, itu tali yang jatuh bebas gitu. Nah, secara umum tinggi konstruksi, tinggi busur kelengkungannya hanya itu adalah 1/4 sampai 1/6 dari lebarnya ya, dari bentangan yang terus ditampung atau disikapi begitu ya. Sedangkan untuk busur dengan tumpuan yang jepit, bawahnya itu lebih kaku, itu bisa 1/5 sampai 1/8 dari bentangan ya. Untuk busur jepit hanya bisa sampai 1/12 L untuk pertimbangan estetis ya. Jadi ini masih kita bisa bermain antara 1/5, 1/8, dan 1/12 ya. Jadi dengan asumsinya tuh hubungan di bawahnya itu jepit itu sangat kaku gitu ya. Kalau untuk tinggi balok busur itu D-nya itu di sini kita lihat D-nya ya bisa 1/50 sampai 1/70 dari bentangannya. Kalau ininya padat ya. Tapi kalau rangka, misal tadi busur arc ya, arc-nya yang truss gitu maksud saya. Arc truss itu rangka 1/30 sampai 1/50 L.
Nah, bahan-bahan di alam yang memiliki kekuatan tekan yang baik tentu kita lihat tadi batu atau batu alam atau batu bata ya. Jadi kalau kita lihat tadi ke Stargate jaraknya dekat-dekat ya karena beban sendirinya udah sangat berat ya. Busur bentang kecil. Bahan-bahan umum untuk struktur busur bentang besar kita bisa pakai 3 ya, yaitu kayu, bisa 15 sampai 40 meter yang dilakukan dengan laminated ya, dilapis, beton bertulang 20 sampai 75 meter dan yang paling tinggi adalah baja 20 sampai 100 meter bahkan lebih ya. Intinya kalau semuanya itu diteraskan semuanya di struktur truss yang rapih pengerjaannya, maka sebetulnya bisa membuat karya yang sangat besar ya. Nah, ini bentuk-bentuk dasar busur ya. Jadi kalau kita lihat pertama dari bentuk yang 2 dimensi dulu ya, kita lihat sini ya 2 dimensi. Ini ada bentuk lingkaran sederhana, lalu lingkarannya terbalik ya. Lalu kita lihat yang di bawah ini bentuk kombinasi, ini juga kombinasi-kombinasi. Jadi kita lihat ini bentukan akhirnya. Tapi kalau kita lihat dari bentuk awalnya, nah tentu ya lingkaran ya, busur itu dari lingkaran langsung jadi setengah lingkaran kan. Nah ini single, lalu kalau kita lihat tengah-tengahnya ada double, ada multiple, dan tadi yang kita lihat tadi bentuk akhirnya itu tetap lengkung ya. Nah hanya lengkungnya bisa dibalik, bisa di tetap ke bawah ya. Jadi kalau kita lihat jadi bentuk dasar adalah lingkaran ya. Lalu bentuk akhirnya kombinasi. Nah, bentuk tengah-tengahnya itu bisa gabungan yang lebih masih sederhana maksudnya. Sederhana, kalau ini bisa dipatah-patah, bisa dipotong-potong ya bentuknya. Jadi kalau kita lihat di sini bentuk cone, ya kalau kita lihat kayak es krim cone, itu bisa jadi ada bisa kita pecah-pecah lingkaran, ada elips, ada hiperbola, dan ada parabola. Ya, jadi bentuk parabola itu bentuk setengah lingkaran yang tidak sama rata. Nah, jadi pengembangannya dari cone itu jadi circle dan akhirnya jadi multiple dan combination. Nah, gaya lateral pada busur. Nah, jadi kalau busur itu dia mempunyai kelemahan itu kalau kena namanya gaya lateral ya. Jadi gaya lateral itu kalau dari kiri kanan tuh dia nggak kuat. Tapi kalau dia ditekan dari atas dia kuat gitu. Jadi kalau dipastikan misalnya kayak sebuah jembatan itu kalau kena angin dalam jumlah yang sangat besar tekanan anginnya maka itu bisa menjadi kolaps ya. Tapi kalau dia di dalam kondisi tetap ya, misalnya di ruang vakum gitu, itu dia bisa tetap berdiri gitu karena dia beban utamanya kuatnya untuk gaya tekan ya. Makanya bisa langsung gimana dong Pak solusinya? Nah, untuk melawan gaya lateral atau gaya dari samping angin terutama ataupun gempa itu bisa namanya dilakukan bracing. Bracing itu adalah di bagian-bagian tertentu dilakukan penyilangan-penyilangan. Gitu. Jadi bentuk arc yang sangat lebar itu sangat rawan kalau nggak dibantu sama bracing-bracing dengan jarak yang relatif dekat ya untuk sisi-sisi yang arah lebar lah ya. Kalau untuk panjang dia bisa bentangan maksimal. Nah, contoh bangunan dengan struktur busur ya. Jadi kalau kita lihat, umumnya adalah jembatan ya. Umumnya jembatan, lihat yang pertama seperti ini kombinasinya, supaya nggak terlalu berat beban strukturnya, maka bisa dilubang-lubangi ya. Nah, ini bisa melebihi. Jadi posisinya adalah bentuk lengkung yang di bawah, bentuk lengkung ini masih di bawah, bentuk lengkung yang setengah-setengah ya, setengah di bawah, setengah di atas, bentuk lengkung yang mayoritas atau 3/4-nya di atas atau yang maksimalnya di atas begitu ya. Nah, ini untuk jembatan. Nah, lalu kalau pengaplikasian pada bangunan, nah ini jadi seperti shell ya, bentuk shell tetapi yang bentuknya memanjang bisa jadi persegi ya secara atas persegi tapi sebetulnya merupakan bentuk busur yang direpetisi. Nah, atau bentuknya nih kayak lingkaran jadi seperti tempurung ya. Nah, ini bisa seperti ini atau terowongan ya atau bentuknya seperti bentuk daun. Nah, ini juga bisa kombinasi. Jadi sebagai desainer kita bisa menentukan bentuk-bentuk yang lebih dinamis.
Nah, ini contoh jembatannya seperti ini yang di uh, Barcelona, karya Santiago Calatrava, Felipe II. Nah, ini karya Santiago Calatrava juga, Lusitania Bridge ya, jembatannya. Nah, jadi kita lihat nih detail-detailnya. Nah, ini dari samping, dari perspektif, dari bawahnya, ini dari detailnya. Ya. Umumnya ini menggunakan beton dicampur baja ya, jadi ya baja komposit dengan betonnya. Nah, ini kita lihat bentuk space truss yang digunakan sebagai struktur jembatan digabung sama kabel seperti ini. Nah, yang hitam ini adalah beton. Selanjutnya ini Santiago Calatrava juga, ini biasanya place gallery ya. Jadi ini bentuk-bentuk arc yang disusun, mempunyai repetisi dan bisa jadi ornamen keindahan. Jadi dari bentuk atap ditransfer kepada bentuk V kolom ini. Nah, ini kalau kita lihat gambar kerjanya, tampak dari depan, dari samping, dan ini dari atas. John Sport Park, Santiago Calatrava juga. Nah, kita lihat. Jadi untuk melihat gambar, melihat dari bentuk proyeksi, kita perlu lihat dari atas, nah dari samping, dan ini bisa menghasilkan 3D-nya. Minimal ada 3 untuk kita dapat mengerti gambar proyeksi ya. Nah, ini Ile Falcon Bridge ya. Nah, seperti ini bentuk lengkung yang di atas. Nah, ini glass hall Leipzig, Jerman. Ini bentuknya besar, sehingga untuk mengurangi beban ini menggunakan baja. Ya. Nah, ini ada kendalanya apa? Kalau untuk di daerah Indonesia tropis, faktor debu ya. Makanya itu bisa diakali di sini orang bisa naik nih. Seperti ini ada kayak catwalk ya. Untuk orang datang ke atas instalasi listrik, instalasi mungkin AC ya, kabel-kabel bisa orang memperbaiki di atas, membersihkan. Nah, ini jadi minimal 3 gambar ya untuk dapat kita mengerti dengan baik. Tampak sampingnya, tampak samping yang lain, tampak muka, tampak samping, dan dari atas. Nah, ini exhibition ini menjadi proyeksi, menjadi 3 dimensi. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan tentang shell dan dome. Ya, shell itu cangkang dan dome itu kubah. Kita akan melihat apa yang akan dibahas. Shell dan cangkang, struktur 3 dimensi yang kaku, tipis, dan memiliki permukaan lengkung. Ya. Jadi shell itu ciri utamanya adalah dia kuat, ya kaku tapi tipis. Nah, merupakan struktur self-resistant form, yaitu memiliki bentuk yang dapat bertahan sendiri, ya, berasal itu diilhami dari bentuk-bentuk yang ada di alam, kulit telur, cangkang binatang laut, ya, kerang, kepiting, tulang, tengkorak, tempurung, kelapa. Jadi kita lihat bentuk lengkung itu sangat banyak di alam. Ya. Nah, nanti kita akan berkenalan bentuk yang tidak ada di alam, yaitu apa? Segitiga masih ada, gunung segitiga. Bentuk bintang laut juga ujung-ujungnya segitiga ya. Tapi yang nggak ada adalah bentuk kotak. Ya, di kotak itu cenderung manusia memotong jadi kertas, itu bentuk manusia ya. Nah, kalau dome termasuk struktur 3 dimensi yang kaku, relatif tebal, dapat dibantu dengan pemberian rusuk, penguatan tulang utama, dan memiliki permukaan lengkung seperti setengah bola. Jadi sebetulnya dome sama shell itu yang menjadi utamanya itu adalah bentuk shell ya. Shell itu bentuk yang sebetulnya lebih umum. Nah, salah satu yang menonjol dari turunannya adalah dome. Ya. Nah, mempunyai tinggi dan sudut dengan permukaan tanah yang lebih besar daripada struktur shell. Jadi, shell dan dome itu kalau diambil, dikerucutkan ke atasnya lagi adalah bentuk arc ya. Jadi sebetulnya bentuk arc itu kan bentuk lengkung. Ketika bentuk lengkung itu diputar secara 360 derajat,
itu menjadi sebuah, kalau umumnya arc ya, arc yang besar itu menjadi dome. Kalau bentuk arc yang landai itu menjadi shell gitu. Untuk lebih mudahnya ya. Prinsip dasar struktur shell dan dome ya. Jenis pembebanan, karena permukaannya tipis, maka cocok untuk memikul beban yang merata. Tidak cocok untuk memikul beban terpusat. Jadi kalau kita lihat kayak kerang, ya, nah, kerang itu contoh yang bagus untuk bentuk shell. Tapi kalau keong, ya keong itu dome, ya bentuknya lebih tinggi, lebih dome. Nah, penyaluran beban dan gaya. Beban diteruskan ke tanah dengan menimbulkan tegangan geser, tarik, tekan pada permukaan shell seperti gaya pada membran. Tidak memiliki tahanan terhadap momen lentur. Jadi, secara umum dia itu permukaan yang kaku. Ya, jadi kalau ada gempa, ada itu bisa terjadi keruntuhan gitu. Dia sangat sulit untuk bisa kelenturan itu sangat tidak bisa gitu ya. Tetapi dia sangat kuat. Kalau sampai sangat besar tidak mungkin lentur sehingga dia pecah. Gitu. Garis horizontal pada bagian tumpuan harus diatasi dengan cincin tarik ya. Jadi bentuk shell dengan bentuk dasar dari perputaran kurva dengan balok tarik dengan tumpuan yang dapat menahan gaya horizontal. Jadi gaya horizontal itu kan merupakan gaya lateral ya, gaya dari samping angin seperti itu, sehingga dapat dilakukan dengan memberikan cincin tarik di atasnya sehingga lebih kuat, atau ada termasuk juga dilakukan dengan sirip-sirip ya, yang menjadi kolong dan balok tarik itu untuk mengikuti pinggir-pinggirnya itu dikasih cincin-cincin. Efisiensi struktur. Bentuk shell lebih efisien untuk bentang besar karena meminimalkan momen atau gaya yang bekerja dominan, gaya tarik dan tekan dibandingkan dengan bentuk dome. Jadi kalau dome itu secara umum lebih berat ya. Jadi bentuk shell sudah efisien, tetapi ada resikonya adalah tingginya. Ketinggian shell kan lebih rendah daripada dome ya. Tetapi shell bisa lebih lebar tergantung kebutuhan. Struktur dengan permukaan yang tipis memiliki berat sendiri, struktur yang relatif ringan. Struktur sel beton bertulang untuk bangunan berbentang 30-38 meter atau menggunakan plat beton tipis ya, hanya 8 cm ya. Jadi kan sangat menghemat biaya. Tinggi konstruksi dome dan shell ya. Bentuk dome dan shell tingginya 1/4 sampai 1/8 bentangan. Kalau rib dome yang dikasih rusuk-rusuk itu 1/3 sampai 1/5 bentang. Nah, bentuk barrel shell 1/8 sampai 1/15 bentang. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini ketiganya ya, dome tadi seperti ini, bentuk seperti mangkok yang dibalik. Nah, kalau rib dome, nah dia mempunyai bentuk-bentuk rangka-rangkanya, dia bisa 15 meter ke atas, dan barrel shell itu bisa 15 sampai 39 meter ya. Jadi karena dipecah-pecah. Tergantung pada fungsi dan desain yang akan diwujudkan. Ya, jadi kita lihat kebutuhan, dan kalau seperti ini kita lihat ini cenderung memusat ya, kebutuhan yang ada di tengah begitu ya. Tapi kalau ini bisa untuk misalnya bangunan untuk masuk tol ya, kendaraan tol itu bisa digunakan supaya beberapa mobil bisa masuk tidak kehujanan, itu bisa menggunakan barrel shell ya seperti ini. Nah, bentuk dasar shell dan dome ya. Jadi rotasi kurva busur pada sumbu vertikal. Jadi kalau bentuknya ini arc ya, rotasi kan arc diputer menjadi bentuk shell dan dome. Translasi garis atau bidang datar terhadap bidang lain ya. Jadi ada perpindahan bidang ya, garis terhadap bidang yang lain sehingga dia mempunyai bentuk yang menerus ya. Translasi dua segmen garis terhadap dua bidang datar yang melengkung ya. Jadi karena dia 3 dimensi ya, jadi segmen garisnya tentu merupakan kombinasi ya. Varian lain kombinasi dari bentuk-bentuk di atas ya. Jadi 3 hal ini yang bisa menghasilkan bentuk dome sama shell ya. Jadi bentuknya bisa simetris atau bentuknya bisa mengalami perputaran.
Nah, jadi contoh pembentukan sel dom melalui rotasi kurva. Nah, diputar. Jadi kalau yang spherical surface itu lebar, jadi perbandingan antara tinggi sama setengah bentangnya hampir berimbang. Tapi kalau yang sangat tipis, ini yang jadi shell ya. Jadi elliptical surface, ya secara elliptical dan parabolik itu bentuknya lebih menonjol ke atas ya, lebih tinggi. Nah, menggunakan sel melalui translasi tunggal. Nah, jadi dia mulai digeser. Nah, digeser melalui repetisi. Nah, jadi bisa cylindrical surface, bisa elliptical paraboloid. Jadi digeser permukaannya di repetisi. Nah, translasi surface. Dan yang ketiga, pembentukan sel melalui translasi ganda. Nah, jadi bisa kombinasi ya, hyperbolik, bawahnya turun, ujung kiri turun, ujung kanan atas bisa naik. Ya, jadi ada sebuah timpangan yang tidak simetris, tapi mencerminkan pencerminan ya. Atau konoid, ininya lengkung, bawahnya datar. Begitu. Ini secara permukaan bisa terjadi perubahan dari bentuk shell. Nah, material sel dan dom ya bisa dari kayu, plastik, beton bertulang, 1/400 sampai 1/500 bentang, tebalnya 1,7 cm ya. Bisa dari baja, nah, tapi itu catatannya harus cukup rigid dilihat dari lokasi ya, rawan gempa tidak. Nah, ini contoh penjabarannya dari skin frame structure yang atas ini. Skin itu kan kulit. Nah, ada stress ini yang mengalami penguatan secara kanan ya. Nah, ini yang grid ada sebuah bentukan yang bersilangan dan solid surface ya. Jadi bentuk yang memang sudah dari aslinya seperti beton gitu ya. Bentuknya sangat padat ya. Kalau yang skin ini hanya permukaan, jadi ada rangka ya. Ciri khasnya adalah ada rangka. Nah, ketika yang stress skin structure, jadi ini ada tulangan utamanya. Ciri khasnya ada tulangan utamanya, tetapi tulangannya itu melalui persikapan khusus gitu ya. Jadi dipres ya bisa dibilangnya permukaannya dipres sehingga cenderungnya bentuknya lengkung ya. Atau bentuknya merupakan yang membutuhkan kekuatan lebih, misalnya bentangannya lebar sehingga dia ditambah kekuatan dengan distress. Nah, jadi mirip dengan yang skin surface, grid itu dia lebih kotak-kotak. Kalau solid misalnya kayu, yang kayu memang benar-benar solid. Nah, ini contohnya. Ada 3 jenis ya, rib dome, geodesic dome, Schrodinger's dome, Schwarzschild dome. Ini rib cylinder, lamella cylinder. Nah, jenis struktur penopang sel dan dom. Perilaku struktur sel ditentukan oleh jenis hubungan upper structure dengan substructure. Ya, jadi jenis hubungan itu bisa jepit, bisa sendi, bisa roll. Ya. Jadi perilaku struktur sel itu bisa macam-macam. Nah, kita akan lihat. Nah, secara umum ya, kali ini kan pengantar ya. Jadi kalau yang hubungannya jepit, ya itu sangat kaku gitu. Kaki-kakinya seperti kayak kaki manusia itu di beton, di semen ke tanah. Nah, jadi nggak bisa gerak. Nah, menimbulkan momen yang cukup besar ya. Jadi akibatnya dia namanya sifat yang melawan alam. Jadi kalau ada gempa, dia itu benar-benar kalau sampai masih kuat ditahan gitu ya. Nah, kalau hubungan sendi, nah sendi ini adalah gaya meridional menyebabkan sel terdorong ke arah luar. Sendi mencegah dasar sel bergerak tapi menimbulkan momen. Nah, jadi kalau hubungan sendi dia masih bisa ada pergerakan ke satu arah gitu ya. Jadi sendi itu dia masih bisa melawan gempa yang relatif menengah. Nah, tapi kalau roll, nah ini dia kalau untuk di daerah yang muai susutnya misalnya pada sumatera ini sangat terik. Atau misalnya di salju kan dingin. Nah, atau mengalami gempa. Nah, hanya bisa untuk jenis sel yang dom ya, sehingga dia bisa bergerak gitu. Sel bisa bergerak bebas tidak menimbulkan momen. Tapi umumnya sulit karena bentuk lengkung itu membutuhkan pengerjaan ya, SK Steger untuk merakitnya itu membutuhkan effort atau tenaga yang besar. Nah, ini contoh tipe struktur sel yang umum ya, dom, struktur cangkang bola,
cylindrical shell, struktur cangkang silindris, hyperbolic paraboloid. Jadi lengkungannya cirinya kebalik ya. Struktur dom, gaya-gaya yang timbul pada struktur dom ya. Jadi secara umum di tengah-tengah ini ada meridional force ya, yaitu adalah pertemuan antara bentuk lengkung secara vertikal dengan lengkung secara horizontal. Nah, dalam gaya meridional itu ada namanya hoop line dan ada meridional line. Jadi pertemuan antara yang meridional dengan yang hoop. Nah, ini pun menimbulkan sudut ya. Jadi sudut yang ideal berapa kalau untuk dom? 45 derajat. Nah, ini funicular line. Nah, kalau tinggi ya bentuknya menjadi funicular, kalau yang ini bentuknya menjadi shell, dan kalau ditekan jadi deformation tendency. Tendensinya semakin. Jadi kita bisa lihat ada 3 kondisi. Jadi kalau funicular ada shell secara umum, shell, dan ada deformasi di bawah itu. Akibatnya kalau ini dinaikin, maka ini jadi mengecil, kalau ditekan ini menjadi melebar. Gaya meridional dan hoop. Ya. Ini yang terjadi. Jadi ketika ada tekanan, dia cocoknya beban merata ya, karena kalau ada tekanan, dia hanya satu sisi doang, itu membuat menjadi sangat bebannya berat dan bisa menimbulkan cracking. Nah, ini ada buttress. Nah, jadi kalau bentuk dome ataupun shell itu untuk penguatan, itu bisa dilakukan penguatan di bagian kaki-kakinya, namanya buttress. Atau melakukan ada namanya tension ring, di bagian atasnya itu dikasih ring penguat. Nah, jadi kalau kita membutuhkan lubang, sebetulnya bisa dilakukan 2 hal ya. Yang pertama adalah dengan dilubangi. Meskipun dengan dilubangi, sebetulnya sifat shell-nya menjadi kurang maksimal. Ya. Nah, atau dengan dinaikkan, jadi tetap shell sempurna, tapi dikasih kolom atau tiang. Nah, jadi intinya adalah bagaimana bangunan bisa tetap berdiri. Dengan umumnya diperkuat kakinya ya, sepatunya diperkuat bagian bawah. Nah, ini contoh bentuk shell atau ini lebih cocok shell ya yang digambarkan kalau mengalami pelendutan atau buckling ya. Gitu. Nah, ini coba gambar-gambarannya. Timber rib dome, steel smear dome, timber grout vault, concrete scope dome, concrete dome with transitional curvature, ya, concrete dome on tree, pedestal. Ya, ini ada 3 titik ya. Nah, ini ada concrete rib dome, concrete plate dome ya seperti ini. Lalu steel lamella, bentuk lamella itu adalah bentuk diagrid. Concrete lamella dome, bentuknya yang saling menyilang. Contohnya concrete lamella dome juga, steel lamella dome, true coated steel three-way grid dome, steel and aluminium double layer grid dome, geodesic, geodesic juga, ini geodesic kembangannya, geodesic juga, ini interlocking aluminium geodesic dome. Nah, struktur cylindrical shell. Jadi kalau kita lihat cylindrical, dari cylindrical shell ini bisa turunannya ke long shell, panjang, terowongan, atau kalau diulang menjadi bentuk bentang lebar juga. Nah, ada short shell dan sending and arc action ya. Fold ya jadi primary arc action. Jadi tergantung kebutuhan. Tiangnya mau diangkat atau ininya yang tingginya yang diangkat atau ini berlapis-lapis repetisi tapi kecil-kecil. Nah, sebuah fold, fold itu ya seperti barrel arc ya, gitu ya, panjang seperti terowongan. Nah, jadi kalau short shell with shift edge beam ya, jadi sisi ini, sisi bagian anggap dinding itu sebenarnya bisa dilubangi. Nah, kalau dilubangi ini menjadi kolom ya. Tapi kalau digabung adalah jadi namanya bidang pemikul. Nah, jadi kalau long barrel shell itu dia mengalami
lendutan ya di bagian tengahnya. Sehingga syarat utamanya adalah usahakan makin ke tengah makin ringan. Jadi bebannya nggak terlalu besar. Berbentuk seperti arc, busur ya. Bekerja gaya murni, venikular, gaya-gaya yang bekerja secara aksial. Ya. Jadi ini untuk pengetahuan aja bahwa ada kompresi tekanan, ya, karena tekanan dari gaya berat ya. Nah, kita ini untuk rumus secara umum untuk pengenalan aja ya. K sama dengan 1/8 QL kuadrat per H ya. Jadi berapa itu tekanan kompresi yang terjadi di puncak gitu ya, nih di huruf K ya, 1/8 momennya adalah 1/8 QL kuadrat dibagi H. Nah, berasal seperti balok di atas dua tumpuan atau plat lipat lengkung ya. Jadi dipotong setengah-setengah digabung-gabung. Nah, ini contoh penggambarannya, bisa ditiru, sah-sah saja untuk ditiru. Ini sebenarnya juga ada fondasinya nih, fondasi ini angker namanya ya. Nah, ini contoh-contoh penerapannya. Nah, struktur hiperbolik paraboloid. Nah, jadi yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi ada yang bagian naik dan ada yang turun. Jadi seperti lembah dan puncaknya. Nah, jadi di bagian yang menopang itu kita berikan spatris supaya lebih kaku. Namanya tie rod. Parabola. Nah, parabola itu ada yang naik, ada yang turun, tetapi memiliki bentuk yang khusus. Ya. Jadi bentuknya itu dibandingkan dengan paraboloid, ini lebih silinder, jadi lebih bentuk terowongannya lebih sempurna. Kalau ini dia titik ketemunya itu hanya satu titik, ini satu titik namanya paraboloid, parabola. Nah, kalau yang ciri ini parabola adalah ininya datar. Nah, ini bentuk seperti keran ya, hotel dan restoran di Puerto Rico. Nah, ini Palazzo dello Sport di Roma, karya Peter Luigi Nevi. Nah, ini contoh pembuatan maket ya, alat Rafa. Jadi dilakukan studi bentuk dengan menggunakan maket. Ya. Dengan ini ada dua jenis yang berbeda ya, satu paket ini pakai truss ya. Oke. Nah, ini contohnya adalah Benedictine Monastery Church, St. Louis, Missouri. Nah, ini para hiperboloik. Nah, cirinya adalah yang bawahnya itu hanya menopang satu. Kalau parabola dia bidang. Karena it was entrance of UNESCO building Paris. Nah, ini di Meksiko, laboratori. Nah, ini Jorba, laboratori di Madrid. Nah, ini City of Science, Spanyol. Ini contoh fotonya ya. Ya, ini City of Science, Cultural Complex, Venesia, Spanyol. Oke, thank you. Sampai bertemu di kuliah selanjutnya. Bye.